Selamat datang di channel ini lagi. Kita membahas soal kelanjutannya kemarin. Masih tentang Google AdSense. Ini dari sisi lain sih. Kami pengen ngajakin teman-teman sekalian buat melihat dari sisi yang lain soal penghasilan dari YouTube ini. Soalnya banyak sekali YouTuber yang sekarang memproduksi kontennya luar biasa, subscribernya sudah banyak sekali, dan tentunya penghasilannya juga tinggi. Cuma bagaimana kita bahas sebelumnya soal bagaimana status penghasilan dari YouTube itu, kan ada beberapa hal yang perlu yang perlu diteliti. Dan sudah kita sampaikan kemarin soal bagaimana batasannya. Ya silakan buat teman-teman memutuskan akan memilih pendapat yang mana, kan begitu. Jadi keputusan soal seperti apa kedepannya itu terserah teman-teman sekalian. Cuma pada dasarnya seperti yang kami sampaikan kemarin seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dan hari ini kita mau mengulas soal bisa nggak sih iklan dari Google AdSense itu disensor, difilter. Kalau bisa, caranya gimana? Kalau nggak bisa, terus gimana, kan begitu. Maka dalam penjelasan kemarin, kita dilarang untuk bergabung dengan Google AdSense atau media pengiklan lain ketika tidak bisa difilter. Jadi itu sebaiknya jangan mengikuti program yang memang fitur filternya itu nggak ada. Tapi ketika memang ada, itu masih bisa dilonggarkan, masih diperbolehkan. Dan di Google AdSense itu ada fitur untuk memfilternya. Nah, kami lama nggak buka Google AdSense. Ini akun lama sekali sebenarnya sudah. Dulu statistik pendapatan di YouTube itu tergabung di dalam satu dashboard dengan website, yaitu di dashboardnya Google AdSense, adsense.google.com. Silahkan masuk lewat email yang sudah terdaftarkan di situ, kan. Dulu itu statistik pendapatannya itu jadi satu, ya, pendapatan jadi satu, terus diakumulasi tiap di atas tanggal 15, di atas minggu kedua itu langsung diakumulasi dari pendapatan YouTube, diakumulasikan ke pendapatan bersamaan dengan website, lalu masuk di dashboard Google AdSense. Sekarang beda. Setahu kami kebijakan ini mulai 2020 apa ya, kalau nggak salah ya, atau mungkin sebelum itu. Kami lama nggak buka ini soalnya. Akun ini sudah lama dan ternyata oleh Google masih dipertahankan dan tidak ada pemblokiran dan lain-lain. Itu sudah lama nggak dibuka. Dan sekarang statistik YouTube, statistik penghasilan Google AdSense untuk YouTube itu sudah langsung dipindahkan atau bisa dilihat di di dashboard YouTube Studio. Jadi langsung bisa diolah di situ. Untuk fitur filter iklan itu setahu kami tetap adanya di dashboard AdSense. Di sini ada fitur itu yang kami tampilkan di sini ya. Ada fitur di situ tertulis namanya kontrol pemblokiran. Kita akan mencoba untuk menelaah gimana sih caranya memblokir iklan-iklan yang bermasalah itu. Bisa nggak sih? bisa kok. Cuma memang harus teliti, harus sangat-sangat teliti. Jangan sampai ada yang kecolongan, kan begitu. Kita coba masuk ke dashboardnya Google AdSense. Oke, teman-teman yang sudah punya akun AdSense itu kan tetap terhubungan dengan email, kan ya. Atau teman-teman yang belum di approve oleh AdSense untuk program ini, ya semoga
bisa dipelajari dulu bagaimana mekanisme di dalamnya, kan begitu. Di dalam fitur Google AdSense di dashboardnya itu ada yang namanya fitur kontrol pemblokiran. Kita coba klik dulu, dan hasilnya seperti ini. Di dalamnya itu ada beberapa kategori yang mesti dipahami. Yang pertama yaitu domain penayang. Domain penayang itu gini konsepnya. Contoh yang mengiklankan adalah apa namanya, air minum misal, iklan air minum. Domain penayangnya itu namanya airminum.com. Nah, setiap perusahaan yang mengiklankan produknya, atau ya perorangan juga bisa sih, yang mengiklankan produknya di AdSense, itu mereka akan memerlukan domain. Domain itu adalah website, yang mana itu ketika diklik diarahkan ke website itu untuk proses transaksi berikutnya, kan begitu. Nah, ketika kita melakukan filtering terhadap sebuah iklan, itu kita juga bisa melakukannya dengan memblokir domainnya. Kalau kita blokir airminum.com, maka semua iklan yang ada yang merupakan iklannya air minum itu akan terblokir, kan begitu. Semua. Kemudian ada lagi di sini iklan terbaru. Iklan terbaru itu adalah iklan-iklan yang baru masuk di YouTube, dan itu tentunya dia akan terkategorikan iklan-iklan baru itu, dan kita bisa memilih iklan mana yang bisa kita blokir dan mana yang bisa kita loloskan, begitu. Kemudian jaringan iklan. Jaringan iklan itu lebih begini. Ketika kita tuliskan, kita klik ya misal, di sini akan ada banyak sekali apa namanya, pihak-pihak yang terkait. Itu namanya jejaring iklan. Jejaring iklan yang ya apa nih, pihak-pihak ketiga. Jadi kan iklan itu kan orang yang mengiklankan atau perusahaan mengiklankan, kemudian ada Google AdSense, yaitu dia lewat orang ketiga misal. Itu jaringan iklan. Karena AdSense juga kerjasamanya banyak, nggak cuma langsung dengan nggak cuma langsung dengan perusahaan yang pengen mengiklankan produknya, ada juga dengan perusahaan pengiklan lain, kan begitu. Kemudian ini ada kategori bahasa, ada kategori ukuran. Ukuran itu maksudnya ukuran iklan. Nah, karena di sini di Google AdSense, di adsense.google.com, dashboardnya itu mengakomodir website juga. Jadi iklan-iklan yang ditampilkan di website dan juga di YouTube itu pengelolaannya di sini. Tapi untuk statistik penghasilan itu terpisah. Yang dimaksud ukuran adalah ukuran iklan. Ada iklan yang persegi, ada ukuran yang persegi panjang, dan seterusnya. Itu kita bisa pilih di sini, ya, dan begitu. Kemudian di sini terlihat ada yang namanya jenis iklan. Jenis iklan itu ada 3, iklan gambar, iklan teks, dan iklan multimedia. Tentunya iklan gambar itu cuma gambar biasa. Kalau teks ya iklan teks, yang muncul teks. Kalau iklan multimedia itu iklan video atau animasi, kan begitu. Nah, untuk di website kita bisa memblokirnya dengan beberapa pilihan, yaitu ini tadi. Berbeda dengan di YouTube ya, berbeda dengan di YouTube. Kalau di website kita bisa menentukan iklan mana dengan ukuran seberapa yang kita blokir. Contoh ya, tadi air minum. Air minum tuh punya 5 iklan misal. Iklan teks, iklan video, multimedia, iklan animasi, iklan gambar. Gambarnya ada yang persegi, ada yang persegi panjang, ada yang apa namanya itu persegi panjang horizontal dan vertikal. Kita bisa pilih one by one, mana yang perlu diblokir dan mana yang tidak. Sayangnya di YouTube nggak bisa, ya. Di YouTube itu kita tidak bisa memblokir, memilih jenis iklannya.
Yang bisa kita blokir adalah domainnya. Jadi buat teman-teman misal sekarang penghasilannya sudah besar, yaitu resiko Anda memilih untuk mengamankan diri Anda dari penghasilan yang bisa dibilang beresiko subhat maksudnya, atau Anda memilih hal yang lain, ya itu terserah Anda memilih yang mana. Yang ingin kami tekankan bahwasanya di YouTube itu iklan bisa diblokir, cuma yang diblokir itu langsung domain penayangnya. Contoh ketika kita pengen memblokir ada iklan air minum misal, menampilkan perempuan tidak berjilbab atau menampilkan lelaki yang nggak pakai baju, itu kan bermasalah dari sisi konten iklannya, dan itu harus kita blokir. Dan sayangnya di YouTube tidak bisa memilih, oh ini iklannya begini, ini iklannya begini, meskipun merek air minum itu memiliki 5 jenis iklan misal yang tampil di YouTube. Ada iklan biasa cuma botol lewat atau air dituangkan, satunya baru yang bermasalah. Kita nggak bisa memilih kontennya, yang kita bisa blokir adalah penayangnya. Terus bagaimana ketika ternyata perusahaan penayang itu yang mengiklankan itu dia bayarannya gede, ya otomatis kalau diblokir Anda kehilangan penghasilan dari produk itu. Sesimpel itu. Makanya kami ingatkan kembali bahwasanya disampaikan kemarin, ketika kita memang berusaha untuk mengamankan penghasilan kita, maka insya Allah akan ada penggantinya. Makanya nggak perlu khawatir sebenarnya kalaupun kita blokir satu perusahaan pengiklan, ya insya Allah masih ada pengiklan yang lain, meskipun mungkin nominalnya berbeda kan begitu. Cuma pada satu hal yang ingin kami tekankan, jika memang kita terjun di dalam dunia ini dan kita fokus untuk memaksimalkannya, kita ulas kembali soal kemarin, yaitu mari kita berkonten yang positif. Mari kita membuat konten-konten yang memang berfaedah. Dan ketika memang berpenghasilan, mari kita selamatkan penghasilan itu dari hal-hal yang diharamkan di dalam Islam. Karena pelanggaran terhadap syariat itu yang mana berimbas kepada penghasilan, itu akan kita makan dan mempengaruhi tubuh kita, kan begitu, dan akan kita bawa dalam peribadahan sehari-hari. Oleh karena itu, mari buat teman-teman yang sudah terjun di AdSense untuk berhati-hati. Kami juga kalaupun ada hal-hal yang dirasa dari teman-teman, dirasa ini begini dan begitu, ya silakan kita saling saling mendukung di dalam konten yang positif. Dan mari kita memperbanyak YouTube dengan konten yang positif sehingga dapat bermanfaat dan mungkin bisa menggeser konten-konten yang negatif kan begitu. Oke, mungkin gitu aja untuk pembahasan pemblokiran, memfilter iklan-iklan negatif sehingga pendapatan kita juga aman dari hal-hal yang negatif juga. Semoga bisa dipahami. Kalaupun ada hal-hal yang sekiranya pengen didiskusikan, mungkin kita akan bahas di lain waktu. Itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe ya. Jangan lupa untuk subscribe dan semoga kita bisa membahas hal-hal yang lebih menarik di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله